Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'd. Wa ya masyarul hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai perwujudan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya dengan cara meningkatkan ketakwaan inilah cara bersyukur yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin hari ketakwaan kita semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai insan beriman, saya yakin kita semua ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tidak ada yang tidak ingin masuk surganya Allah. Bahkan ingin masuk surga tanpa harus masuk ke neraka dulu. Ini semua menjadi keinginan kita, ya. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan agar kita itu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tentunya harapan itu harus diwujudkan dalam bentuk doa. Yang pertama, kita harus meminta kepada Allah, karena Allah lah yang punya
surga dan neraka itu. Ada gambaran dalam hadis rawahul Tirmidzi. Di Rasul mengatakan, man sa'alallahal jannah thalatha marat. Di barang siapa meminta kepada Allah surga 3 kali, qalat jannah, maka surga itu akan menjawab doanya orang ini. Bagaimana kemudian doanya surga itu? Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah orang yang meminta surga itu ke dalam surga. Nah, ini permintaannya. Jadi dijawab oleh surga itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa man istajara minan nar thalatha marat. Barang siapa yang meminta dijauhkan dari neraka itu sebanyak 3 kali, maka neraka juga akan menjawab doa kita dengan berdoa kepada Allah. Doanya Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkanlah orang ini dari neraka. Jadi doa yang pertama harus kita berdoa meminta kepada Allah. Sehingga salah satu wirid, salah satu zikir yang kita baca setelah sholat itu Allahumma ajirhu minan nar, Allahumma ajirhu minan nar, Allahumma ajirhu minan nar. Dibaca sebanyak 3 kali. Ini dasarnya hadis ini ya, di Surah Al-Tirmidzi ayat nomor 2495. Nah, setelah berdoa bagaimana? Setelah berdoa, kalau kita merujuk di surat Al-Haqqah ya, ayat 19 sampai 24 di sini, Allah gambarkan orang yang nanti akan masuk surga. Pertama kali orang ini akan menerima catatan amalnya dari tangan kanan. Jadi kalau kita nanti semua ini yang hadir ini menerima catatan amal dari tangan kanan, itu satu petunjuk bahwa kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya orang yang menerima catatan amal dari tangan kirinya, maka dia mesti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan ini di surat Al-Haqqah itu ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul. Di orang yang menerima catatan amal dari tangan kanannya itu, lalu dia berbicara. Dia mengajak kepada temannya, ha umqra'u kitabiyah. Dengan bangga dia mengajak kepada teman, ini loh catatan kitabku. Ditunjukkan. Ekspresi ini sama dengan ekspresi kita. Di saat di dunia, misalnya rapot kita baik, kita itu ingin menunjukkan itu loh rapot saya. Atau rapot anak kita, rapot cucu kita. Kalau baik itu ingin kita tunjukkan kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, ini loh rapot anak saya, itu rapot cucu saya. Nah, ini. Dan itu nanti dibawa saat di akhirat. Di orang saat menerima catatan amal dari tangan kanan, dia akan bangga mengajak teman-temannya, lihat ini kitabku. Karena catatannya baik-baik di situ. Kemudian kenapa orang itu menerima catatan amal dari tangan kanannya? Di ayat selanjutnya disebutkan, inni donantu anni mulakin hisabi. Orang ini yakin pada saat di dunia bahwa perbuatannya akan dihisab oleh Allah. Ini kuncinya. Jadi kalau kita tidak punya keyakinan bahwa perbuatan kita akan dihisab oleh Allah, kita mesti akan melakukan perbuatan seenak kita. Tapi kalau muncul dalam diri kita, setiap perbuatan kita mesti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka kita akan hati-hati setiap bicara yang akan kita ucapkan, setiap perbuatan yang kita lakukan, kita akan pikirkan dengan masa-masa. Nah, jadi orang yang akan menerima catatan amal itu, karena yang pertama saat di dunia, inni donantu anni mulakin hisabiyah. Dia yakin bahwa perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di situ disebutkan bahwa fi isyati radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an. Nah, saya tidak ke situ.
Tapi setelah menyebutkan bahwa nanti akan dapat surga, dapat fasilitas surga, lalu ditutup di ayat 24 itu bima aslabtum bil ayyamil khaliyah. Jadi orang tadi yang 5 catatan amal dari tangan kanan tadi itu, dia mendapatkan surga Allah dan fasilitasnya. Kenapa? Karena perbuatannya selama di dunia. Bima aslabtum bil ayyamil khaliyah. Jadi bukan moro-moro dimasuknya surga, tidak. Bima aslabtum. Makanya perbuatan kita akan mengantarkan ke sana. Ya, walaupun ada hadis yang mengatakan bahwa orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Benar, memang karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang beramal soleh di hadapan Allah. Kalau orang nggak beramal soleh ya nggak mungkin dikasih rahmat oleh Allah untuk masuk surga. Nggak adil Allah kalau gitu. Ya. Banyak orang yang beramal soleh itu saat di dunia bima aslabtum bil ayyamil khaliyah itu, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimulai dari dunia ini. Nah, amal apa yang harus kita lakukan saat kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Mari kita merujuk kita di surat Ali Imran ayat 142. Di itu ada petunjuknya. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga? Ini pertanyaan Allah. Ini juga pertanyaan untuk kita. Yakin kita akan masuk surga? Yakin dalam diri kita ini, oh saya masuk surga, apapun jabatan kita. Ya. Lalu kata Allah ya Pak, walamma ya'lamillah. Padahal belum nampak di hadapan Allah, belum nampak di sisi Allah. Apa yang belum nampak? Alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Orang-orang yang berjihad di antara kalian dan sabar. Jadi ternyata ada 2 amal ini yang akan dilihat oleh Allah, yang orang ini nanti akan dimasuk surganya Allah. Apa itu? Jahada. Kata jahada itu kalau kita buka di kamus bahasa Arab, artinya berusaha bersungguh-sungguh, mencurahkan segala kemampuan. Itu namanya jahada. Maka nanti muncul 3 hal, ya, 3 kalimat, 3 kata dari kata jahada itu. Yang pertama apa? Ijtihad. Ijtihad itu orang yang bersungguh-sungguh menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya untuk memperjuangkan agama ini, mendalami agama ini, memperjuangkan agama ini. Seperti Imam 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ya, itu orang-orang yang ijtihad, orang yang melakukan di sini. Makanya orang dikatakan mujtahid. Ya. Nah ini mencurahkan segala kemampuannya, pikirannya untuk mendalami agama, kemudian disebarkan. Seperti Imam Nawawi, ini ke sana arahnya. Itu dari akar katanya sama aja. Yang kedua, jihad. Nah, jihad ini mencurahkan kekuatan batinnya, kekuatan jasmaninya untuk berperang di jalan Allah. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, itu jihad itu. Yang mempertaruhkan nyawanya dia, yang menghadapi penjajah Zionis Israel itu dalam rangka sana. Itu namanya jihad. Kemudian yang berikutnya mujahadah. Mujahadah itu perjuangan untuk apa? Untuk membersihkan hati kita, ya, mensucikan hati kita. Dengan apa? Dengan ibadah tentunya. Nah, nanti 3 hal ini. Kita mau yang mana ini? Dari jahadah itu, jihad gak mungkin di sini. Kalau kita mau jihad ya ke Palestina sana dalam saat peperangan. Ijtihad bisa jadi kalau kita sekarang sudah konsentrasi belajar agama, enggak yang lain juga. Kemudian yang berikutnya mujahadah. Mungkin yang memungkinkan adalah yang ketiga itu adalah mujahadah. Berusaha mensucikan jiwa kita, hati kita dengan menggunakan amaliyah ibadah. Hadirin dan kemudian setelah medannya disebutkan oleh Allah, apa medannya? Jihad, jahadah, sama sabar. Karena ketiga-tiganya itu butuh sabar, gak mungkin gak ada sabaran. Karena tantangannya besar, ya, tantangannya besar.
jihad, ya ijtihad maupun mujahadah, itu tantangannya besar, dibutuhkan kesabaran. Apa yang harus dibawa saat kita terjun ketiga hal itu? Di surat At-Taubah petunjuknya ayat 111. Di situ Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minin." Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman itu anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Diri mereka dan harta mereka bi anna lahumul jannah, dengan surga. Hadirin, kalau kita ingin masuk surganya Allah, berarti saat itu kita bertransaksi dengan Allah. Apa yang ditransaksikan kepada Allah? Allah memberikan surganya, kita mempertaruhkan jiwa dan harta kita. Makanya dikatakan di situ istaro, jual beli. Badan kita, tubuh kita, harta kita dibeli oleh Allah. Dengan apa? Dengan surga. Maka saat kita pengen masuk surga, kita tidak boleh menggunakan tubuh kita, kita tidak boleh menggunakan harta kita sesuai kemauan kita. Tidak boleh. Kenapa? Jadi milik Allah. Sudah dibeli oleh Allah. Dengan apa? Dengan surga. Kalau kita gunakan sesuai kemauan kita dan itu bertentangan dengan kehendak Allah, berarti kita mengkhianati jual beli dengan Allah itu. Maka akan gagal jual beli itu. Tidak mungkin kita akan dibeli dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat At-Taubah ayat 111. Jadi kalau kita sering minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, saya ingin masuk surga ya Allah. Saat kita muncul di dalam hati seperti itu, berarti tubuh kita, harta kita sudah jadi milik Allah. Maka kita tidak boleh menggunakan harta kita, menggunakan diri kita sesuai kemauan kita, tapi harus sesuai dengan kemauan Allah. Karena itu sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, saya akan kasih contoh. Misalnya dalam saat peperangan Badar. Ini kita contoh bagaimana orang-orang yang sudah mentransaksikan dirinya dan hartanya dengan surganya Allah. Pada saat perang Badar itu diumumkan akan perang, ada seorang yang namanya Sa'ad. Ya, saat ini anaknya Huzaimah. Huzaimah ini sudah tua. Maka dua orang ini, anak sama bapak itu sama-sama pengen ikut perang. Karena semangatnya sama, si anak juga tidak mau, ya, tidak mau dikalahkan oleh ayahnya. Ayahnya juga pengen ikut juga, tidak mau dikalahkan oleh ayahnya. Diundi, siapa duluan yang keluar. Ternyata yang keluar anaknya. Saatnya yang keluar, maka saat yang harus berangkat. Sebelum berangkat si Huzaimah ini, bapaknya itu dibilang kepada anaknya, anakku, kamu ini masih muda, kesempatanmu masih panjang, sudahlah kamu ngalah, kamu jaga keluarga. Karena oleh Rasulullah tak boleh berangkat semua, salah satu, biar ayah saja yang berangkat dulu. Ya, kamu masih punya kesempatan, ayah sudah tua, tapi anaknya ya Pak, tidak bisa. Ini urusan surga. Kalau urusan surga saya tidak mau mengalah. Oh Bapak ya. Ini orang yang sudah mentransaksikan dirinya dengan surga. Maka berangkatlah saat ini perang dalam perang Badar. Diketahui saat ini syahid di dalam peperangan Badar. Kemudian saat perang Uhud, si ayahnya datang kepada Rasulullah juga ingin ikut perang. Maka berangkat perang juga Huzaimah ini dan cita-citanya tercapai, yaitu juga syahid di medan perang. Dua-duanya badannya digunakan untuk apa? Bertransaksi dengan Allah yang nanti akan diberi dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, dengan kita. Saya pikir ada satu hadis ya, bisa menjadi inspirasi kita, yaitu yang dalam hal mujahadah. Insya Allah kisah ini viral ya, kita tahu kisah ini.
yaitu kisah Bilal bin Rabah. Akan saya ulang, tidak apa-apa. Bilal bin Rabah itu pada saat pagi subuh itu dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Bilal, kamu ini punya amal terbaik apa di dalam Islam? Karena saya tadi malam itu mendengar bunyi terompahmu di surga. Bayangkan, orangnya masih sehat, orangnya masih ada di dunia. Kata Rasulullah, kamu sudah terdengar ada di surga. Lalu apa kata Bilal? Ya Rasul, saya nggak punya Rasul. Amalan terbesar di Islam itu nggak ada. Tapi saya punya amalan Rasul. Amalan saya itu, kalau saya itu batal wudhu, saya itu berwudhu Rasul. Kemudian saya sholat 2 rakaat. Kalau batal lagi, saya wudhu lagi, sholat 2 rakaat lagi. Dan aku lakukan itu siang malam. Itu namanya mujahadah. Dia berhasil menjaga amal ibadah. Untuk apa? Untuk menjaga hatinya tetap bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjuang di situ. Di dalam amalan sunnah ini. Nah, sekarang pertanyaannya kita mau mujahadah di mana? Seandainya kita nanti dipanggil oleh Allah, kita yakin bahwa amalan itu sudah kita transaksikan kepada Allah. Ya Allah, ini loh tubuh saya sudah aku gunakan di jalan yang kau ridhoi. Ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan besar bagi kita. Tidak cukup kita hanya dengan berdoa meminta, tidak. Tapi perbuatan kita ini nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh. Layakkah bahwa transaksi tubuh kita ini sudah kita berikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia. Contoh lagi tentang harta, Saya ingin sampaikan kisah yang terjadi. Coba anak-anak tidak boleh ngomong ya kalau ada khotib berkhutbah, tidak boleh bicara. Disatukan satu cerita lagi tentang harta. Untuk masuk surga dengan harta tidak butuh menjadi orang kaya dulu. Tidak butuh harus kaya dulu. Kisahnya saat ada seorang wanita dengan 2 orang anak perempuan itu mendatangi rumah Rasulullah. Rasulullah saat itu tidak ada. Yang ada istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Saat datang di situ dia nyampaikan bahwa dia dalam kondisi kelaparan. Nah, kebetulan Ibunda Aisyah nggak punya apa-apa. Yang ada hanya sebutir kurma. Dia hanya memiliki sebutir kurma. Istri Rasulullah, istri Rasulullah. Artinya dari segi materi tidak berlebih. Bukan karena tidak punya ya, tapi semua dibawa ke akhirat. Nah, setelah itu diberikan. Begitu diberikan, diterima oleh ibunya, dibagi 2. Diberikan kepada kedua anaknya. Setelah itu pergi. Setelah itu Rasulullah datang, disampaikan oleh Rasulullah bahwa ada anak ini, ada seorang ibu dengan 2 orang anak. Terus aku beri karena saya hanya punya sebutir kurma. Kata Rasulullah, apa yang kau berikan tadi itu kepada 2 anak tadi itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Luar biasa. Jadi untuk menjadi masuk surga. Jadi kalau sudah terhalang dari masuk neraka, mereka masuk surga karena sudah terhalang dari api neraka. Tidak perlu menjadi kaya, tetapi bagaimana kita mengoptimalkan harta yang kita miliki, yang Allah amanahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridho Allah. Itu yang paling penting. Sudah optimalkah kita menggunakan harta kita itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin yang dirahmati Allah. Yang pertama, kalau kita bercita-cita masuk surga, yang pertama kita harus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Dan yang kedua, kita harus terjun di antara 3 hal ini. Jihad, ijtihad, mujahadah. Menggunakan apa? Menggunakan diri kita, tubuh kita, atau harta yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah transaksi jual beli kita. Saat kita ingin surga,
maka tubuh ini, harta ini sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan kita, sekaligus akan meluruskan amal soleh kita ke depan, sehingga saat kita dipanggil oleh Allah, kita termasuk hamba yang layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa nafa'ni wa yakum bi aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Fa ya masarul hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya zisyabab ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.